Oke guys, selamat sore ya. Ketemu lagi di channel YouTube Pelancong Negeriku. Walaupun kita jarang melancong, hanya muter-muter, tapi kita mau jalan-jalan sore aja ini. Biasa bersama kijang tua kita ini. Nah, ini suasana lagi di Bandar Purus. Masih belum nemu solusi soalnya pakai kamera handphone, jadi untuk angle-nya belum bisa wide karena action cam kita belum kita beli, belum ada duitnya. Jadi kita menikmati dari view cabin. Nah, itu. Nah, ini untuk di Kota Padang udah berapa hari ini hujan ya. Nah, terlalu hampir panas, aman. Bensin kita setengah ya, di bawah setengah. Nah, untuk single dinnya atau musiknya kita matikan ya biar nggak kena copyright. Apa ya, belum ada. Oh ya, baru bikin ini nih. Sorry, las kasur dari matras pakai busa. Ntar kita ceritakan di vlog berikutnya. Itu kegunaannya buat jalan-jalan biar bawa anak bisa tiduran. Nah, untuk bahannya itu kita beli busa tebal 4, tapi kita lapisi 2, terus kita upahkan bikin kulitnya. Di Kota Padang kita bikin di Aci namanya, Acin backlighting. Mungkin bagi rekan-rekan yang punya kijang super bisa di spill juga bagian interiornya. Mungkin insyaallah besok kalau ada waktu kita spill interior dalam. Kemarin kita barusan jalan-jalan pergi kondangan ke Kota Solo ya. Jalannya itu tanjakan. Terus untuk konsumsi bahan bakarnya kemarin udah kita setting juga platina sama kondensor udah kita ganti baru. Platinanya untuk kerapatannya 0,8 mili kalau nggak salah. Itu saya setel sendiri karena sambil belajar juga biar paham gitu ya. Jadi kalau ada perubahan tarikan atau susah hidup, biasanya platinanya kerapatan. Nah, atau dia susah mati pun kerenggangan. Itu pengalaman saya ya. Yang bagi rekan-rekan yang pengguna kijang super juga bisa diceritakan atau di komen di kolom komentar di bawah. Untuk sensasinya, untuk masalah suspensi kaki-kaki masih standar seperti di video-video berikutnya ya, masih empuk, ngayunnya masih enak. Nah gitu, karena mobil kita pakai untuk saat ini emang buat kenyamanan keluarga ini. Walaupun dari tampilan luarnya model bapak-bapak, sebenarnya yang penggunanya pun juga bapak-bapak tapi belum terlalu tua. Jangan tua dulu, kita nikmatin dulu masa muda kita. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Nah gini kan sambil nonton ini kan enak juga nih, sambil merasakan jalan-jalan walaupun nonton dari YouTube gitu. Saya pun juga suka nonton rekan-rekan yang lain yang sering bikin YouTube untuk kayak motovlog. Kalau mobil apa namanya, mobil vlog ya. Saya nggak ngerti juga ini. Nah, misalkan kita belum sempat ke Aceh misalkan, terus ke Lombok, nah terus dengan kita nonton YouTube, ada rekan-rekan yang bikin vlog di NTT misalkan, terus di Sulawesi, nah kita bisa merasakan juga sensasi liburan gitu. Nah, mungkin kalau kita ada rezeki kita jalan-jalan. Nah tapi kalau kita menggunakan mobil
itu butuh banyak persiapan, terutama ya kesehatan itu pasti, uang juga ya, uang terus waktu. Ada waktu nggak ada uang juga nggak bisa, ada atau sebaliknya ada uang nggak ada waktu juga nggak bisa, semuanya harus seimbang. Terus kalau kita yang udah berkeluarga ini, yang udah agak rada-rada tua, suami bisa, istri nggak bisa, istri bisa, suami nggak bisa, suami istri bisa, anak nggak bisa. Nah berarti kita nyari waktunya yang pas. Nah itu apalagi anak sekolah misalkan, rentan waktu liburan biasanya maksimal 3 hari misalkan, terus seminggu kalau libur panjang ya, atau libur kenaikan kelas. Kalau saya sih karena ya domisilinya di Padang kota, nah saya nikmatinya kota Padang, ke Alahan Panjang, ke Bukit Tinggi, ke Danau Singkara, mana gitu ya, ke kalau 44. Nah bagi rekan-rekan yang tahu destinasi di wilayah provinsi Sumatera Barat itu enak-enak juga. Kalau di kotanya ke Pantai Padang, nah hari-hari kayak gini nih, sepulang kerja bikin vlog sedikit. Sebenarnya ini juga kadang-kadang pas nyampe rumah nggak ada yang mau ditonton waktu senggang, nah suka juga saya ngeliat vlog saya sendiri gitu. Terus apalagi ya, intinya kita bawa mobil ini berkendara lah, intinya mau roda 4 roda 2, berbanyak sabar, nggak boleh emosi. Emosi itu bikin kita merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah kayak gini nih, silakan, nah kasih dia lewat, nggak ada susahnya kita mengalah, misalnya mengalah untuk kebaikan kita bersama. Nah kadang saya sering juga ngelihat, nah itu tuh, nah nggak sabar masnya, nggak lihat kiri kanan, mungkin dia lagi banyak pikiran. Nah kita positive thinking aja. Itu hidup ini ya, kalau boleh saya kasih saran, hidup kita yang dulunya gerabak-gerubuk tolong dihilangkan, yang suka emosi tolong dihilangkan, dibuang sifat-sifat yang kayak gitu. Apa kan rekan-rekan juga sering lihat kayak di TV di YouTube juga, yang apalagi istilahnya yang viral-viral, pengendara roda 2, roda 4, roda 8, roda 10 berantem gara-gara nggak sabaran, terus klakson, tatot gitu, nggak ada gunanya. Nah, kita sama-sama bayar pajak, walaupun mereka pun nggak bayar pajak ya itu urusan mereka. Nah itu intinya. Kalau coba mungkin rekan-rekan ini bukan menasihati, cuman berbagi berbagi hal-hal positif. Mengalah kita di jalan ya, nah itu hati kita damai, tentram. Cuman kalau kita emosi secara kesehatan, saya pun juga bukan orang kesehatan ya gitu ya, orang manusia biasa kayak gitu ya kan. Cuman maksudnya saya belajar apa yang merugikan diri sendiri itu dihilangkan. Nah emosi itu nggak ada gunanya, emosi, berbanyak sabar. Nah karena kita akan aktivitas di jalan itu pasti banyak ya, keluar rumah. Nah dengan keluar rumah, pergi kerja, ngantar anak sekolah misalkan, terus jalan-jalan. Nah apalagi jalan-jalan baru mau berangkat, misalkan kita dari kota A ke kota B, jarak tempuhnya 120 kilo. Wah jadi soal cerita juga. Nah tahu kita di perjalanan emosi gara-gara saling serobot atau ada yang ngerem mendadak. Nah itu merusak bad mood kita. Nah kadang kan nggak enak. Saya pun dulu juga kayak gitu, gerabak-gerubuk misalkan. Bukan gerabak-gerubuk sih tepatnya, sering buru-buru berkendara. Nah itu saya hilangkan. Kalau kita lihat ya aturan berlalu lintas di dalam tol pun diatur maksimal kecepatan 100 km per jam. Walaupun mobil yang kamu pakai misalkan mobil mobil rekan-rekan, mobil sport yang memang kuat gitu, patuhi aturan lalu lintas, terutama aman berkendara, menghindari, minimalisir kecelakaan. Nah mungkin rekan-rekan bagi yang ada usul
bikin vlog perihal mesin mobil misalkan, atau apa gitu. Nah kalau saya sih insya Allah mungkin ada waktu luang saya bikin vlog spill interior mobil, apalagi nih yang saya bikin misalkan bikin kasur gitu, modalnya berapa, bikinnya di mana, caranya gimana gitu. Nah terus saya bikin vlognya. Nah berhubung durasi kita udah apa nih 10 menit 34 detik nih, kita akhiri dulu ya, sampai ketemu lagi di video vlog berikutnya. Oke, see you and bye bye.